Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lihatlah kan, sudah aku bilang bukan? Bayi ini akan sangat mirip denganmu. Iya, Nyai. Ini benar anakku, permata hatiku. Aku akan memberikannya nama Subagja. Ya, karena dia mirip denganku. Tanya Adiwastra. Nyai Aminah mengangguk dengan penuh senyum. Kini hubungan suami istri itu kembali harmonis dan bahagia. Kabar Nyai Aminah memiliki anak menjadi buah bibir di desa Rawabodas. Bagaimana tidak? Sebelum kabar itu, berita tentang janin Ija yang hilang pun terlebih dahulu sudah menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan kini malah secara tiba-tiba Nyai Aminah memiliki seorang bayi. Bukankah kedua kabar itu saling bersangkutan? Namun, setelah melihat betapa miripnya bayi Nyai Aminah dengan Adiwastra, seolah cukup sebagai jawaban jika bayi Nyai Aminah memanglah anak kandungnya. Subagja tumbuh menjadi anak yang tampan dan baik. Semua orang memuji Adiwastra. Mereka berpikir Adiwastra telah berhasil mendidik anak lelakinya itu. Bak pinang dibelah dua. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Subagja benar-benar mewarisi tubuh, wajah dan sikap bijak sang ayah. Sementara Nyai Aminah tidak ingin terlalu campur dengan hubungan antara ayah dan anak itu. Dia cukup bahagia melihat Adiwastra dan Subagja. Tidak ada lagi yang dia inginkan. Dia memiliki segalanya. Harta, martabat, kecantikan, suami yang menyayanginya, dan seorang anak yang sempurna. Suatu hari Subagja ikut bersama ayahnya menuju salah satu kebun. Saat di kebun, ayahnya nampak sibuk melihat kendala perairan yang tidak dapat mengalir dengan maksimal. Subagja menunggu di sebuah saung. Biasanya Sarmi selalu ikut. Sarmi yang kini telah beralih profesi menjadi pengasuh Subagja. Namun ada hal penting yang membuat Sarmi harus pergi selama beberapa hari. Subagja mengedarkan pandangannya ke sekitar. Hingga dia sadar dari kejauhan seorang wanita tengah berdiri sembari memperhatikannya. Wanita itu adalah Ija. Setiap kali melihat Subagja, hati Ija bak teriris-iris. Dia membayangkan bahwa jika anaknya saat itu tidak hilang dari perutnya, pastilah kini anaknya sudah seumuran dengan Subagja. Setelah sadar bahwa Subagja pun tengah memperhatikannya, Ija segera pergi menjauh. Hanya tinggal Subagja dengan pertanyaan-pertanyaan yang mulai menghampiri pikirannya. Ketika sang ayah telah beres dengan pekerjaannya dan menghampiri Subagja, Subagja mulai bertanya tentang perempuan yang terus memandanginya. Meski baru berusia 3 tahun, namun kemampuan bicara Subagja sudah bisa dikatakan sempurna dan jelas. Dia bisa membicarakan apapun dengan ayahnya. Ayah, mengapa perempuan itu selalu memandangiku? Tanya Subagja. Perempuan? Siapa yang kamu maksud, nak? Itu perempuan yang selalu berdiri di sana. Adiwastra mengikuti kemana arah jari telunjuk anaknya itu. Subagja menunjuk tepat pada kandang tandus milik Ija dan suaminya. Apa yang dia maksud adalah Ija? Ataukah Ija sudah tahu bahwa Subagja adalah bayi yang diambil dari rahimnya? Batin Adiwastra dalam hati. Dia tidak menjawab pertanyaan Subagja, malah langsung membawanya pulang. Waktu terus berlalu. Subagja semakin besar. Dia mulai sibuk dengan pendidikannya.
Hal inilah yang membuat Adiwastra meminta Nyai Aminah untuk memiliki anak lagi. Nyai Aminah menyanggupinya, namun dengan syarat ritual yang dulu mereka lakukan saat ingin mendapatkan Subagja harus mereka lakukan kembali. Namun kali ini Adiwastra menolaknya. Dia malah meminta agar Nyai Aminah sendirian dalam melakoninya. Adiwastra mulai tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Nyai Aminah selama ini hanya sebuah omong kosong. Nyai Aminah amat geram. Dia benar-benar sudah tersulut emosi. Hingga akhirnya, berbekal tekad dan amarah yang menggebu, Nyai Aminah memulai semua ritual itu sendirian. Dan yang menggantikan Adiwastra saat ritual bersenggama adalah sesosok makhluk bertubuh hitam legam dengan kedua mata berwarna merah menyala. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu lebat dengan taring-taring yang menjulang panjang. "Berubahlah, bantu aku dalam melakoni ritual ini," tita Nyai Aminah. Sekejap kemudian, makhluk sejenis genderuwo itu berubah menjadi seorang lelaki tampan. Dan akhirnya Nyai Aminah melakukan ritual terakhir dengan makhluk itu. Lalu dia mengirimkan bakal janin kepada salah seorang wanita yang tinggal di desa Rawabodas, bukan lagi kepada Ijah. Nyai Aminah menyusuri persawahan. Dia berjalan dengan perlahan sembari sesekali memperhatikan area sekitarnya. Dia takut ada seseorang yang melihatnya dengan tatapan curiga. Hingga akhirnya dia sampai di pekarangan salah satu rumah yang amat sederhana. Namun Nyai Aminah tidak mendekati rumah tersebut. Dia hanya memperhatikannya dari kejauhan. Hingga seorang wanita tua keluar dari dalam gubuk itu. Umurnya mungkin sekitar 50 tahunan. "Bagus, calon anakku sudah berada di dalam rahimnya. Tinggal aku tunggu sampai usia kandungan itu 9 bulan. Lirih Nyai Aminah. Ternyata janin hasil dari ritualnya semalam dia taruh di dalam kandungan wanita itu. Jika Subagja berasal dari benih Adiwastra dan dititipkan di dalam rahim seorang perempuan baik dan taat akan perintah Tuhannya. Sedangkan janin ini, dia berasal dari benih sesosok makhluk yang menyeramkan dan dititipkan di dalam rahim seorang wanita pemabuk dan berperilaku buruk. Entah bagaimana jadinya anak kedua Nyai Aminah itu. Hingga akhirnya tiba. Janin itu telah berusia 9 bulan. Berulang kali wanita itu mencoba menggugurkan kandungannya. Sebab dia berpikir bahwa anak yang tengah dia kandung adalah anak haram hasil dari perbuatannya selama ini. Sementara dia adalah seorang janda yang hidup seorang diri. Setelah mendapati bahwa kandungannya itu menghilang, wanita itu amat bahagia. Karena kini dia bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaannya selama ini. Perut Nyai Aminah sudah membuncit. Subagja yang menyadari akan hal itu langsung memberondong sang ibu dengan berbagai pertanyaan. Dia selalu menanyakan kapan adiknya itu akan lahir. Dia amat sangat menginginkan seorang adik perempuan. Sama halnya dengan Subagja. Sang ayah Adiwastra pun turut bahagia melihat putra kesayangannya itu ikut bahagia. Meskipun sejujurnya dia tidak peduli tentang kondisi dan bagaimana keadaan bayi di dalam perut Nyai Aminah. "Akang, anak kita yang kedua ini pun akan setampan dirimu. Percayalah, kamu akan sama mencintainya seperti kamu mencintai anak pertama kita, Subagja," ucap Nyai Aminah sembari memegangi lengan atas Adiwastra. Adiwastra tidak menjawab apapun. Dia hanya tersenyum kecut. Nyai Aminah semakin geram dibuatnya. Entah mengapa setelah kelahiran Subagja, sikap suaminya itu berubah. Sehingga Nyai Aminah menaruh harapan besar untuk kelahiran anak keduanya. Petir menyambar
meninggalkan bekas cahaya terang di langit malam. Suara gelegar petir itu saling beriringan dengan teriakan Sumiati dari dalam kamar. Sementara Adiwastra nampak panik. Berkali-kali dia mondar-mandir di depan pintu kamar, menanti cemas suara tangisan bayi yang akan terdengar. Sementara bocah lelaki yang duduk di sebuah kursi jati menatap heran sang ayah yang mulai mengusap kasar wajahnya. Bocah lelaki yang menggunakan piyama berwarna merah marun itu sesekali menatap Sarmi yang duduk menemani di sampingnya. "Bi Sarmi, ayah kenapa? Lalu ibu, mengapa ibu berteriak?" tanya bocah lelaki itu polos. Adiwastra yang mendengar ucapannya lekas mendekati anaknya itu. Dia bersimpu di hadapannya, berusaha menyetarakan tingginya dengan sang anak. "Subagja, putra kesayangan ayah. Ayahnya sedang merasa khawatir karena ibu akan segera melahirkan adikmu," ucap Adiwastra dengan lembut sembari mengusap pucuk kepala sang anak. "Sungguh, adikku akan lahir," ucap Subagja kecil dengan antusias. Dia memang sudah sangat menantikan kelahiran bayi yang dikandung sang ibu. Setelah perut Aminah semakin membuncit, Subagja selalu bertanya kapan adiknya akan lahir. Dia ingin segera bermain dengannya. Adiwastra tersenyum, lantas mengangguk, mengiyakan perkataan sang anak. Sarmi yang sedari tadi hanya diam dan tersenyum, akhirnya bangkit. Dia menyentuh pundak Adiwastra, memberi isyarat agar Adiwastra mengikutinya. Ada hal yang ingin dibicarakan berdua. "Adiwastra, apa kamu siap menerima putrimu yang akan lahir ini?" tanya Sarmi yang masih terlihat muda. Mungkin saat itu usianya sekitar 30 tahun. Adiwastra terdiam. Dia kembali melirik Subagja yang kini tengah asik memainkan sebuah mainan mobil bus yang terbuat dari kayu. "Sudah menjadi resiko yang harus saya tanggung, Mak. Mau bagaimanapun rupanya nanti, saya akan bersedia menerimanya." Sarmi mengangguk. Dia tahu Adiwastra adalah lelaki yang baik dan bijaksana. Justru yang dia khawatirkan adalah Aminah. Wanita itu amat keras kepala, berambisi, dan apa yang dia inginkan harus dia dapatkan, entah bagaimanapun caranya. Sarmi adalah salah satu orang yang tahu siapa Aminah, bagaimana masa kecilnya, dan apa yang dia lakukan sehingga memiliki semuanya: harta, kecantikan, dan terpandang. Bahkan Aminah mengajak Sarmi untuk turut melakukannya bersama-sama. Namun dengan halus, Sarmi menolaknya. Bersekutu dengan setan tidak pernah sama sekali terbesit di benak Sarmi. Meskipun tahu apa yang Aminah lakukan, namun Sarmi tetap setia menemani sahabat masa kecilnya itu. Saat Sarmi dan Adiwastra terdiam, tiba-tiba jeritan kencang terdengar dari dalam kamar. "Sudah waktunya," ucap Sarmi lirih. Sarmi lantas masuk ke dalam kamar. Sebelumnya dia meminta Adiwastra untuk menyiapkan sebaskom air hangat dan sebuah anduk kering. Namun Adiwastra dilarang masuk ke dalam kamar. Dia meletakkan baskom dan anduk itu di depan pintu. Adiwastra kemudian memilih duduk di kursi bersebelahan dengan Subagja yang masih asik memainkan mainan di tangannya. Sesekali Adiwastra mengecup pucuk kepala sang anak, berusaha menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan di hatinya. Hampir 20 menit Aminah terus berteriak. Sesekali teriakan itu dibalas oleh Sarmi dengan sebuah perkataan yang tidak dapat Adiwastra dengar dengan jelas. Beberapa menit kemudian, suara tangisan bayi terdengar menggema dari dalam kamar. "Subagja, adikmu, dia telah lahir," ucap Adiwastra pada sang anak. Kedua matanya berbinar.
karena memang dia amat menantikan kelahiran sang anak yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sarmi keluar sembari menggendong seorang bayi terbalut kain jari berwarna coklat tua. Bayi itu nampak tenang, namun Adiwastra sendiri belum dapat melihat wajahnya. Adiwastra lantas bangkit dan menghampiri Sarmi. Dia membuka selembar kain tipis yang menutupi wajah sang bayi. Tidak mungkin, lirih Adiwastra setelah melihat wajah putrinya itu. Sarmi terdiam. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis meskipun air mata tetap tidak bisa dibendung. Apa Aminah tahu? Tanya Adiwastra. Sarmi menggelengkan kepalanya. Belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Adiwastra mengambil bayi dalam gendongan Sarmi. Dia mencium pipi bayi merah itu berkali-kali hingga tak terasa air matanya mulai membasahi kedua pipinya. "Ayah, ada apa?" ucap Subagja yang mulai penasaran dengan sang adik yang kini berada di dalam pelukan sang ayah. "Subagja, main sama Bi Sarmi dulu ya. Ayah mau mengurus adik bayi dan ibu," ajak Sarmi sembari memeluk tubuh kecil Subagja. Subagja mengangguk. Dia lantas digendong oleh Sarmi menuju kamarnya. Sementara Adiwastra masih menatap putrinya dengan tatapan penuh rasa kasihan. Bagaimana tidak? Bayi itu terlahir dengan kulit keriput, rambut yang amat sangat hitam dan panjang, namun tumbuh di beberapa titik saja. Kedua bola matanya tidak memiliki kelopak mata. Wajah bayi itu amat tua, bukan nampak seperti bayi. Gusti, dosa apa yang aku lakukan sampai anakku yang harus menanggungnya? Lirih Adiwastra dalam hati. Tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan, Adiwastra berinisiatif untuk melihat Aminah di dalam kamar. Sembari masih menggendong bayi mereka, perlahan-lahan Adiwastra menuju ke dalam kamar. Sembari masih menggendong bayi mereka, perlahan-lahan Adiwastra menuju ke dalam kamar, tempat di mana Aminah sedang beristirahat pasca melahirkan. Namun apa yang dia lihat pertama kali mampu membuatnya terkejut bukan kepala. Berkali-kali dia mengucapkan puji di dalam hati. "Nyai," bentak Adiwastra pada Aminah yang tengah duduk bersimpu di bawah lantai, di sekelilingan penuh dengan darah berceceran. Sementara Aminah sendiri tengah asik mengunyah sesuatu. "Apa yang kamu lakukan, Nyai?" Adiwastra menaruh bayi merah itu di atas kasur. Bergegas dia menghampiri Aminah yang seolah-olah tidak memperdulikannya. Adiwastra lantas mengambil paksa sesuatu yang sedari tadi asik dimakan oleh Aminah. Kamu memakan ari-ari bayi kita, Nyai," teriak Adiwastra. "Aku tidak dapat menahannya, Kang," jawab Aminah dengan gelegar tawa di akhir kalimatnya. Adiwastra segera membungkus ari-ari yang tinggal setengah itu ke dalam sebuah kantong kresek hitam. Aminah yang sedari tadi hanya diam, kini lantas bangkit. Dia mendekati bayi yang baru saja dilahirkan itu. Karena memang sedari awal dia belum melihat wajah putrinya itu sama sekali. Kedua bola mata Aminah membulat. Dia tidak percaya bahwa putrinya akan terlahir dengan keadaan seperti itu. "Nyai," ucap Adiwastra lirih, sembari merangkul pundaknya. Dia berusaha menenangkan sang istri. Anakku. Tangis Aminah tiba-tiba pecah, meratapi kenyataan pahit yang dia lihat. "Ini semua karena kesalahanmu, Akang," teriak Aminah sembari menatap nyalang pada Adiwastra. "Apa salahku?
Kamu yang telah melakukan semua ritual gila itu, bentak Adiwastra. Sebab Akang tidak ingin turut terlibat dalam semua itu. Hingga akhirnya kita jadi seperti ini, teriak Aminah kembali. Adiwastra hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang dia tahu bahwa Aminah memuja sesuatu, dan dia harus melakukan sesuatu ritual untuk memiliki anak. Sebelumnya Adiwastra mau mengikuti ritual itu, hingga akhirnya lahirlah Subagja, anak lelaki yang sehat, pintar dan tampan. Sementara untuk anak kedua, Adiwastra menolak melakukan semuanya. Dia berpikir tidak perlu karena anak pertama dia sudah melakukannya. Itu hanya sebuah alasan. Sesungguhnya Adiwastra tidak sudi melakukan ritual-ritual yang menurutnya gila, sadis dan menjijikkan. Ternyata ini adalah dampak dari ketidakikutsertaannya di dalam ritual tersebut. Akang, kamu harus membayarnya, ancam Aminah. Dia meraih sebuah gunting dari atas meja. Gunting yang digunakan Sarmi untuk memotong tali ari-ari pada bayi itu. Jangan Aminah, pinta Adiwastra penuh ratap. Aku baru ingat Akang, bayi kita bisa kembali normal jika dia memakan sedikit jantungmu dan meminum darahmu, ucap Aminah dengan suara yang mulai memberat. Jeritan Adiwastra ketika Aminah mulai menancapkan gunting itu tepat di dada sebelah kirinya. Aminah berkali-kali menghujam tubuh Adiwastra dengan gunting di tangannya. Hingga akhirnya darah mulai membasahi seluruh pakaian Aminah. Dan Adiwastra nampak sudah tidak bernafas lagi. Aminah menggendong bayi kecil yang tertidur di atas kasur. Aminah meraih sebuah sendok di atas meja. Dia menyendoki darah Adiwastra, kemudian memberikannya pada bayi merah itu. Bayi itu meminum darah Adiwastra dengan amat beringas. Sudah sendokan yang ketiga, namun bayi itu tetap terus merasa kurang. Dia meminum darah ayahnya seolah-olah tengah meminum susu. Aminah tersenyum dan tertawa melengking melihat putrinya begitu rakus meminum darah Adiwastra. Seketika, tubuh bayi perempuan itu berubah. Dia kembali seperti bayi pada umumnya. Tidak mengerikan seperti baru pertama kali dilahirkan. Aminah menatap pintu kamar yang terbuka. Dia menyipitkan matanya. Aminah sadar Sarmi tengah mengintip dari celah pintu. Sarmi, ucap Aminah lirih. Dia menatap nyalang bayangan tubuh Sarmi yang masih terlihat di bawah pintu. Dia menaruh bayi merah itu di atas kasur dengan amat penuh hati-hati. Tunggu di sini dulu ya. Ibu akan kembali. Lihat, ada ayah di sana. Tunjuk Aminah pada jasad Adiwastra yang terbujur kaku bersimbah darah. Dengan beberapa luka tusukan dan dada yang telah terbelah. Aminah membuka pintu. Benar saja. Sarmi nampak terkejut ketika pintu dibuka sekaligus oleh Aminah. Aminah, ucap Sarmi lirih dengan nada bergetar. Apa yang kamu lihat? Tanya Aminah. Sarmi menggelengkan kepala. Keringat benar-benar membasahi seluruh permukaan wajahnya. Dia tahu siapa Aminah. Sarmi amat sangat mengenal Aminah, sebab mereka telah berteman sedari kecil. Pun segala hal yang Aminah lakukan, dia tahu. Karena temannya itu selalu bertanya padanya sebelum melakukan sesuatu yang membuatnya bimbang. Kurang diuntung apa lagi kamu, ha? Hidup sudah menumpang padaku, teriak Nyai Aminah. Sarmi hanya terdiam. Dia pasrah akan apa yang sudah terjadi padanya nanti. Sementara Sarmi yakin, setan yang selama ini menuntun Nyai Aminah lah yang kini sedang berbicara padanya. Temannya itu tidak mungkin mengatakan hal sebegitu buruk kepadanya.
Maafkan aku, Aminah. Maaf. Liris Sarmi. Dia bingung harus berbuat apa. Sementara posisinya kini semakin terpojok. Nyai Aminah terus menyeringai dengan penampilan yang amat berantakan dan mengerikan. Dan darah yang tidak henti-hentinya mengalir dari sela-sela kedua pahanya membuat Sarmi semakin yakin bahwa di hadapannya kini bukanlah sahabatnya, melainkan setan yang Nyai Aminah puja. Kuku-kuku runcing dan hitam terlihat keluar dari kelima jari tangan Nyai Aminah. Sarmi semakin ketakutan. Dia terus berjalan mundur sembari memperhatikan Nyai Aminah. Hingga tanpa sadar, kini punggungnya sudah menyentuh tembok. Nyai Aminah tertawa melengking. Mendapati temannya itu sudah tidak bisa lagi lari. Setelah kedua tubuh mereka semakin mendekat, Nyai Aminah sudah menempelkan kuku runcingnya di leher Sarmi. Hanya dengan sedikit tekanan pun, leher Sarmi sudah nampak mengeluarkan darah. Apa kamu mau mati menyusul Adiwastra? Tanya Nyai Aminah dengan nada suara yang telah berubah. Ampun Nyai, jangan. Jika saya mati, maka Aminah akan kehilangan satu-satunya orang yang dia punya sebelum anak-anaknya, ucap Sarmi. Mendengar ucapan Sarmi, Nyai Aminah tersenyum menyeringai. Rupanya Sarmi tahu bahwa yang berada di hadapannya kini adalah Mak Dasimah atau Nyai Ageng. Bagus. Aku suka dengan kesetiaanmu. Kamu ingin terus mendampingi bocah ini. Mana mungkin. Sementara tubuhmu semakin menua. Dan lama-kelamaan pasti kamu akan mati, ucap Nyai Aminah. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.